Sugianto, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya korupsi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis tentang masalah-masalah sosial ditinjau dari agama Buddha. Selalu semangat untuk belajar dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, supatipanno bhagavato sawaka sanggo, Sanggang namami. Sabi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang korupsi. Permasalahan ini telah ada sejak lama dan telah berakar kuat pada masyarakat kita. Kita harus menyadari bahwa tindakan penanggulangan korupsi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan semua komponen bangsa. Dalam hal ini, perlunya juga pemberantasan korupsi melalui jalur agama. Korupsi secara spesifik tidak pernah disebut-sebut oleh Buddha, namun hal tersebut merupakan perbuatan mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere, yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutar balik. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Ada beberapa faktor suatu perbuatan disebut korupsi, yaitu yang pertama, ada uang milik pihak lain atau bukan milik kita. Yang kedua, tahu bahwa uang tersebut milik orang lain atau pihak lain. Yang ketiga, ada niat atau kehendak untuk menyalahgunakan. Yang keempat, ada usaha penyalahgunaan. Yang kelima, berhasil menyalahgunakan. Terkait dengan adanya korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi adalah berakar pada keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Keserakahan akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Barang siapa yang serakah, dicengkram oleh keserakahan, tidak dapat mengendalikan dirinya, maka orang ini akan tega memaksa dengan kekerasan, membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar kesusilaan, dan memutarbalikkan kebenaran. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memuaskan orang yang serakah. Yang kedua, kebencian. Kebencian juga akar ketidakbaikan atau akar kejahatan di dunia ini. Dengan kebencian, seseorang bisa berbuat hal-hal yang buruk. Misalnya, karena dicengkram kebencian, selain ia akan melakukan pembunuhan atau perbuatan asusila atau pembohongan, juga dapat melakukan tindakan pencurian atau korupsi demi kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, kebodohan batin. Jika seseorang memiliki kebodohan batin atau pandangan keliru, misalnya ia menganggap penyalahgunaan uang bukan miliknya sebagai suatu perbuatan yang lumrah, sebaliknya kalau ia tidak ikut melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan itu ia dianggap tidak umum, tidak solider dengan teman, atau disingkirkan dari lingkungannya, ini termasuk dalam tindakan yang mencerminkan kebodohan batin. Dalam kitab Cakkawati Sihanada Sutta, dikotbahkan tentang tahapan kemerosotan moral yang berawal dari tidak memberikan dana kepada orang yang membutuhkan, sehingga timbul pencurian yang disertai dengan kekerasan.
Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya korupsi adalah lemahnya sistem moral pelakunya, kemudian tuntutan hidup yang tidak realistis, adanya peluang atau kesempatan, lemahnya penegakan hukum, dan lain-lain. Bagaimana melawan perkembangan korupsi? Tantangan kita dalam kehidupan beragama adalah melaksanakan fungsi dan peran agama secara benar, mengembangkan keyakinan dan mensosialisasikan ajaran agama kepada pemeluknya, serta mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi termasuk tindakan yang membawa kemerosotan moral. Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 7. Seseorang yang hidupnya ditujukan kepada hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makanya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara akan menguasai dirinya, bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Kekayaan diperoleh dengan bekerja dengan giat, dikumpulkan dengan tangan dan cucuran keringat sendiri secara halal, berguna untuk mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan dirinya sendiri, untuk memelihara dan membuat orang tuanya bahagia. Demikian membahagiakan para karyawan dan anak buahnya. Dalam kitab Dhananjani Sutta, Buddha menganjurkan kepada Brahma Dhananjani agar tidak melakukan perbuatan yang buruk dengan tujuan yang baik. Brahmana Dhananjani memeras kemudian mencuri atas nama raja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, istri, dan orang tuanya. Buddha mengajarkan agar melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan yang baik. Selain melanggar Pancasila Buddhis sila kedua, korupsi juga akan mengondisikan seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis yang keempat, yaitu menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengondisikannya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Dengan demikian, menurut agama Buddha, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan kemoralan. Lalu apa akibat dari korupsi? Korupsi mengakibatkan adanya hak yang tidak sampai kepada yang berhak. Dengan demikian akan mengakibatkan berbagai macam ketimpangan kehidupan. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian secara kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian tidak adanya perkembangan ekonomi yang sehat yang memicu krisis ekonomi dan krisis multidimensi bangsa ini. Terjadinya pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada beberapa pihak akan memicu kecemburuan sosial dan maraknya tindakan kejahatan. Lalu bagaimana cara mengatasi korupsi? Mengatasi masalah kejahatan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif, antara lain dengan teknik rehabilitasi. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan, serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang yang biasa atau yang tidak berbuat jahat. Dalam agama Buddha, strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Jadi yang disebut dengan daya upaya benar adalah usahanya meningkatkan kualitas batin terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, usaha rajin agar keadaan jahat dan buruk tidak timbul di dalam diri seseorang atau sangwara padana. Yang kedua, usaha rajin untuk menghilangkan keadaan yang buruk yang telah timbul di dalam diri seseorang, yaitu pahana padana. Yang ketiga, usaha rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan baik yang belum timbul di dalam diri seseorang, disebut bawana padana. Dan yang keempat, usaha rajin untuk menjaga keadaan-keadaan baik yang telah timbul dan tidak membiarkan mereka lenyap, atau anurakha padana. Cara lain adalah 1. Menumbuhkan pandangan dan pikiran benar. Pandangan benar adalah mengetahui segala sesuatu sebagaimana mestinya. Pikiran benar adalah pikiran yang terbebas dari kebodohan, ketamakan, dan kebencian. Pandangan benar dan pikiran benar merupakan kunci untuk dapat melakukan ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin.
pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda berdati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Dhammapada Wagga 1 ayat 1. Sebaliknya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Dhammapada Wagga 1 ayat 1. Siapapun yang marah, yang memiliki niat buruk, yang berpikiran jahat dan iri hati, yang berpandangan salah, yang penuh tipu muslihat, dialah yang disebut dengan sampah. Siapapun yang mencuri apa yang dianggap milik orang lain, baik yang ada di desa atau di hutan, dialah yang disebut sampah. Siapapun yang memberikan sumpah palsu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk mendapatkan keuntungan, dialah yang disebut sampah. Siapapun yang munafik, yang setelah melakukan pelanggaran kemudian ia menyembunyikan dari orang lain, dialah yang disebut sampah. Dalam kitab Wasala Sutta, Buddha mengajarkan bahwa bukan karena kelahiran orang menjadi sampah, bukan karena kelahiran pula orang menjadi brahmana atau mulia. Oleh karena perbuatanlah orang menjadi sampah, oleh karena perbuatanlah orang menjadi brahmana. Dalam Yagabhaja Sutta dijelaskan bahwa untuk memperoleh salah satu kebahagiaan duniawi, yaitu memiliki kekayaan, seseorang haruslah tekun bekerja, menggunakan kekayaan dengan sebaik-baiknya, mempunyai teman yang baik dan tidak boros. Inilah solusi untuk mendapatkan kekayaan secara benar. Agar semangat bekerja, dalam Dhammapada ayat 112 juga disebutkan, daripada hidup 1000 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat, adalah lebih baik hidup sehari dari orang yang tekun dan bersemangat. Dalam kitab Majjhima Nikaya 3 ayat 75, Buddha mengajarkan ada 5 penghidupan yang salah yang harus dihindari, yaitu menipu orang lain atau kahana, menjilat atau lapana, memfitnah atau memitakata, menggelapkan atau nipesikata, dan mencari untung yang berlebihan atau laba. Yang kedua adalah menumbuhkan moralitas. Moralitas akan dapat diwujudkan jika kita benar-benar menanamkan rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Hal ini dikarenakan karena kedua sifat luhur tersebut merupakan dasar atau sebab terdekat dari moralitas atau sila. Sifat malu dalam berbuat jahat dan takut tadi merupakan bagian dari bentuk-bentuk pikiran yang baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan. Kita diberi kebebasan untuk bekerja atau mengumpulkan kekayaan atau harta, tetapi yang perlu diperhatikan adalah cara untuk memperoleh kekayaan tersebut. Haruslah dengan cara penghidupan yang benar atau sama jiwa. Penghidupan yang benar yaitu mencari nafkah dengan berpedoman pada prinsip moral yang baik, tidak merugikan orang lain, dengan cara yang terhormat, sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban, penuh kewaspadaan dan kehati-hatian dalam pikiran, kemudian ucapan dan juga perbuatannya. Yang ketiga, menumbuhkan pengembangan batin. Nafsu keinginan merupakan suatu penghalang, penghambat yang menutupi batin dan melemahkan kebijaksanaan. Dalam Subha Sutta, Majjhima Nikaya Brahmana Wagga, Buddha menerangkan, bentuk-bentuk yang terlihat oleh mata, disetujui, disenangi, disukai, menggiurkan, berhubungan dengan nafsu-nafsu yang memikat, kemudian suara-suara yang didengar oleh telinga, kemudian bebauan yang dicium oleh hidung, rasa yang dikecap oleh lidah, sentuhan-sentuhan yang diterima oleh badan. Selanjutnya dikatakan, dia yang batinnya dikuasai oleh ketamakan atau nafsu keinginan yang tiada terkendalikan, dia akan mengerjakan apa yang seharusnya tidak boleh dikerjakan, dan akan lalai terhadap apa yang seharusnya dikerjakan. Maka dengan sendirinya nama baik serta kebahagiaannya akan menjadi hancur. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah ia harus berusaha untuk mencegah nafsu keinginan melalui penjagaan terhadap pintu-pintu inderanya, seperti diuraikan dalam Danta Bhumi Sutta
Majjhima Nikaya sebagai berikut. Jagalah pintu-pintu kemampuan indramu. Ketika melihat bentuk dengan mata, jangan menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya. Keadaan-keadaan yang jahat dan tak bajik dari ketamakan dan kesedihan bisa menyerangmu. Latihlah cara pengendaliannya. Jagalah kemampuan mata. Jalankan pengendalian kemampuan mata. Ketika mendengar suara dengan telinga, ketika mencium bebauan dengan hidung, ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, ketika menyentuh objek sentuhan dengan tubuh, ketika mengkognisi objek pikiran dengan pikiran, jangan menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya. Karena seandainya saja engkau membiarkan kemampuan pikiran tidak terjaga, keadaan-keadaan yang jahat dan tak bajik dari ketamakan dan kesedihan bisa menyerangmu. Latihlah cara pengendaliannya, jagalah kemampuan pikiran, jalankan pengendalian kemampuan pikiran. Itu tadi adalah cara mengatasi atau mengendalikan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan jahat, yaitu korupsi. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang korupsi dipandang dari agama Buddha, sekarang coba jawab beberapa soal latihan berikut ini. Yang pertama, mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat korupsi? Jelaskan. Yang kedua, uraikan jenis-jenis perbuatan yang termasuk kategori korupsi. Yang ketiga, jelaskan akibat-akibat dari perbuatan korupsi, baik dalam kehidupan ini maupun setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan selanjutnya, sesuai ajaran Buddha. Yang keempat, mengapa ada orang yang korupsi tetapi hidupnya bahagia? Apakah perbuatan tersebut membuahkan kebahagiaan? Berikan jawaban analisis tentang hal tersebut. Dan yang kelima, hubungkan antara perbuatan korupsi dengan ajaran Buddha. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang materi terakhir di kelas 12 ini, yaitu tentang hindari korupsi. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita memahami inti ajaran Buddha dan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan sosial sesuai dengan ajaran Buddha. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini. Selalu kita belajar bersama membahas topik-topik dhamma yang lain, tidak hanya dalam materi pembelajaran ini. Dan sampai sata bhavantu sukita tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugihanto, Namo Buddhaya.